Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masruro. Saya dari kelas MJ302. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SH, SSTMK, MM, MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang berjudul Strategi Komprehensif Menjaga Keutuhan NKRI dari Ancaman Kontemporer. Langsung saja, latar belakang dan fokus masalah. Keragaman dan kerentanan pulau. Dengan 17.504 pulau, Indonesia memiliki aset besar sekaligus kerentanan yang membutuhkan pengelolaan dan perlindungan ekstra. Ancaman global dan domestik. Posisi strategis Indonesia meningkatkan risiko sebagai arena persaingan global. Ancaman terus bergerak dari konvensional ke multidimensi seperti cyber dan separatisme. Ketimpangan kawasan perbatasan. Pembangunan yang timpang di daerah perbatasan menghambat integrasi nasional dan memperbesar risiko keamanan negara. Adapun data empiris sebagai berikut, yaitu jenis ancaman dan data kunci. Pelanggaran wilayah laut. 315 kapal ditangkap pada tahun 2023. Kerugian ekonomi mencapai 100 sampai 150 triliun per tahun. Kemudian ancaman cyber. Kurang lebih 1,2 miliar serangan pada tahun 2023 dan ganggu infrastruktur vital. Kemudian separatisme di Papua. 120 insiden bersenjata pada tahun 2023, destabilisasi wilayah. Yang terakhir, illegal fishing. 1.132 kapal ditangkap pada tahun 2020 sampai 2023. Turunkan stok ikan. Selanjutnya, pendekatan studi kasus penelitian. Metode studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, menggunakan data dari laporan resmi, jurnal, dan buku. Studi kasus utama. Kasus yang meliputi konflik laut Natuna Utara, kejahatan transnasional RI, VNG, serangan cyber, dan disintegrasi sosial. Beragam isu kontemporer. Penelitian membahas isu keamanan nasional dan global, termasuk konflik wilayah, kejahatan lintas negara, dan ancaman cyber. Selanjutnya, teori keamanan komprehensif. 5 dimensi keamanan. Keamanan terdiri dari aspek militer politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling mempengaruhi dan membentuk ketahanan nasional. Kemudian sinergi Astagatra Lemhanas. Astagatra menekankan pentingnya sinergi antara Trigatra, SDA, geografi, demografi, dan Pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam, untuk ketahanan nasional, komunitas, dan infrastruktur sosial. Kurt Desch menyoroti peran komunitas dan infrastruktur sosial dalam mendukung keamanan dan stabilitas masyarakat. Yang terakhir, keamanan manusia dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan manusia fokus pada perlindungan individu dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kedudukan internasional Indonesia. Yang pertama, penguatan kerjasama regional. Indonesia aktif mendorong ASEAN, Centrality, dan kerjasama Indo-Pasifik untuk memperkokoh peranan di kawasan.
Lalu, komitmen diplomasi hukum internasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS untuk mengajukan batas landas kontinen ke CLCS, menunjukkan komitmen terhadap hukum maritim internasional. Lalu, modernisasi pertahanan dan kemitraan. Upaya modernisasi pertahanan dan pembangunan kemitraan strategis memperkuat posisi Indonesia dalam politik dunia. Yang terakhir, dilema kedaulatan dan investasi asing. Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kebutuhan investasi asing untuk pembangunan. Selanjutnya, faktor penghambat utama, yaitu anggaran pertahanan terbatas. Anggaran pertahanan nasional hanya 0,8% dari PDB, jauh di bawah standar regional, sehingga melemahkan kemampuan pertahanan negara. Kemudian, koordinasi antar lembaga lemah. Koordinasi yang kurang efektif antara lembaga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan menurunkan efisiensi kerja pertahanan. Selanjutnya, ancaman cyber dan fragmentasi sosial. Ancaman cyber yang kompleks serta fragmentasi sosial akibat polarisasi dan isu SARA memperlemah ketahanan nasional. Yang terakhir, ketergantungan pada investasi asing. Ketergantungan tinggi pada investasi asing berisiko menurunkan kemandirian dan daya tahan ekonomi nasional. Adapun strategi pertahanan komprehensif Indonesia. Sebagai negara kepulauan strategis, Indonesia membutuhkan strategi pertahanan yang berlapis dan menyeluruh. Rangkaian pendekatan ini dibangun atas 5 pilar utama yang saling memperkuat. Yang pertama, pertahanan berlapis di titik vital. Fokus pada pengamanan dan pengawasan choke point strategis seperti Selat Malaka, Sunda, dan Lombok melalui kehadiran dan kemampuan respon cepat. Kemudian, meta di seluruh lautan. Membangun kesadaran maritim terpadu dengan menyatukan data radar, satelit, dan patroli untuk memantau seluruh wilayah perairan secara real-time. Selanjutnya, benteng dalam pikiran. Memperkuat ketahanan ideologi dengan menjadikan Pancasila hidup dalam kebijakan nyata yang menciptakan keadilan dan kesejahteraan sebagai tameng dari paham radikal. Kemudian, merdeka di dunia digital. Menegakkan kedaulatan cyber dengan melindungi infrastruktur vital dari serangan cyber dan perang informasi, serta pentingnya dengan pertahanan darat dan laut. Selanjutnya, loyalitas dari kesejahteraan. Menerapkan pendekatan keamanan manusia di perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Warga yang sejahtera akan menjadi garda terdepan yang loyal dalam menjaga kedaulatan. Kelima pilar ini terintegrasi menjadi satu sistem pertahanan yang tangguh, memastikan kedaulatan dan keamanan Indonesia dari ancaman konvensional hingga kontemporer. Adapun kesenjangan kesiapan pertahanan, yaitu kekurangan personal TNI atau Polri. Jumlah personel TNI atau Polri di wilayah perbatasan baru 15.000 dari target 25.000 sehingga masih kurang 10.000 personel. Kemudian pos pengawasan masih kurang. Jumlah pos pengawasan hanya 142 dari target 210, sehingga perlu menambahkan pos untuk meningkatkan pengawasan. Yang terakhir, keterbatasan kapal patroli dan radar. Kapal patroli baru 85 unit dan radar pantai hanya 45 titik. Masih jauh dari target ideal. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi utama. Kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keamanan dan kemajuan wilayah secara berkelanjutan. Kemudian penguatan keamanan dan infrastruktur. Pembentukan komando gabungan,
Peningkatan anggaran dan pertahanan cyber akan memperkuat keamanan dan memperlancar pembangunan infrastruktur lintas perbatasan. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi dan diplomasi. Pemberdayaan koperasi, UKM, serta diplomasi masyarakat dan pengawasan publik menjadi kunci stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.